membuka aib Bang Juma sendiri dengan mengatakan Lukas bahwa perkataan Yesus, semua nubuatan yang ada di kitab Taurat harus tergenapi. Jadi abang sebenarnya sedang membuka aib abang sendiri, yang mana abang tidak percaya dengan nubuatan yang sudah terjadi di kitab Injil. Seluruh Injil dari mulai Matius sampai Wahyu itu menceritakan tentang kematian juru selamat. Jadi maksud saya, Yesus yang mana yang abang maksudkan ini yang tidak disalib? Itu pertanyaan utama. Kenapa? Karena Bang Juma selalu mengatakan Yesus tidak disalib. Sementara abang tadi mengutip ayat di dalam Injil bahwa semua nubuatan tentang dirinya akan digenapkan. Jadi maksud saya itu jangan abang bernarasi, kenapa kalian berkata, kami tidak berkata bang. Ini Alkitab yang menuliskan, sejarah yang menuliskan bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit pada hari ketiga. Bukan kami orang Kristen, bukan. Tapi nubuatan dari kitab Torah itu sedang terjadi. Ya. Jadi jangan abang bernarasi dari mana dosa Yesus untuk bukan itu yang saya maksud. Maksud saya, coba abang narasikan, abang percaya dari Al-Quran tadi abang mengutip untuk percaya kepada kitab Torah. Sementara nubuatan di kitab Torah, abang baca tadi di kitab Injil, semua nubuatan akan digenapkan. Dan penggenapannya sudah terjadi. Lalu abang bertanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia disalib? Kan itu pertanyaan yang ambigu. Saya mau Bang Juma buktikan, Yesus yang mana yang abang maksudkan yang tidak disalib ini sesuai dengan kitab Torah, dan abang tadi mengutip dalam Lukas tentang nubuatan yang harus digenapkan kepada Yesus. Coba dijawab Bang Juma. Jangan lari kemana-mana pertanyaan. Ente yang tidak punya ilmu, ente yang tidak punya alat di kepala ente untuk menelaah penjelasan saya. Bukan saya yang kemana-mana. Harus digenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Taurat. Apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu yang harus tergenapi. Ada enggak dalilnya dalam Taurat? Bunuhlah orang yang benar. Ada enggak? Enggak ada. Makanya saya menunjukkan Ulangan 21 tadi, bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaan Anda, Yesus yang mana? Yesus yang orang benar. Yesus yang tidak pernah melakukan dosa. Yesus yang orang benar, Yesus yang orang yang dikasihi, Yesus yang orang yang tidak punya kesalahanlah yang tidak disalib. Ketahuilah saudara, penyaliban itu terjadi. Al-Quran juga mengatakan itu. Penyaliban itu ada. Pemakaman itu ada. Pembunuhan itu ada. Itu Al-Quran juga menerangkan. Tetapi Al-Quran mengatakan orang benar tidak disalib. Yang disalib itu pendosa. Ulangan 21 menerangkan yang disalib itu pendosa. Paulus juga menerangkan dalam surahnya Galatia 3 nomor 13 bahwasanya yang dibunuh itu adalah pendosa. Maka muncul pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus kulakukan sampai dia yang harus disalib? Sejauh saya belajar, Yesusku tidak punya dosa. Baik di Al-Quran dengan nama Isa maupun di dalam Bibelmu dengan nama Yesus, tak ada dosanya. Kecuali bisikan-bisikan dari Yesus palsu kepada Paulus yang mengatakan bahwa dosa karisteng harus ditebus dengan darah. Harus bangkit hari ketiga, penyaliban itu harus ada supaya karisteng ini melenggang ke sorga.
Kecuali itu konsep-konsep yang muncul belakangan. Yang saya maksud ini adalah Yesusku, yang nabiku, yang diutus kepada Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan Injil, yang tidak berkata-kata dari dirinya selain dari firman Tuhan yang diperintahkan untuk diucapkan. Itu yang saya tanya, ini yang ke-6 kali. Dosa apa yang Yesus kulakukan sampai dia harus mati di atas salib, dikutuk? Dosa apa? Karena syarat mati di salib adalah harus melakukan dosa. Syarat untuk dikutuk di atas salib adalah melakukan dosa besar. Maka muncul pertanyaan, ini yang ke-6 kali. Coba Anda tunjukkan kepada saya, dosa apa yang dilakukan Yesusku sampai dia harus menjadi tumbal untuk dosa-dosa aliteng. Silakan Anda jawab. Oke. Waduh. Jadi gini Bang Juma, maaf ya. Karena kan yang Abang Juma, saya menghormati Bang Juma ya. Karena kan Bang Juma itu mengutip Yesus itu artinya mengenalnya dari Injil ya. Jadi yang saya mau tanya itu Bang Juma, dari mana narasi Bang Juma mengatakan ada Yesus yang tidak disalib? Sementara Injil yang kami orang Kristen seluruh dunia itu mengatakan Yesus disalib dan bukan mengatakan, tertulis di dalam kitab Injil tersebut. Jadi kalau ada narasi yang mengatakan Yesus tidak disalib, otomatis Bang Juma harus menunjukkan Injil yang lain yang mengatakan Yesus tidak disalib. Itu yang saya maksud Bang Juma. Artinya saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bang Juma kalau Bang Juma mengatakan dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia harus disalib. Itu nggak bisa saya jawab karena Alkitab saya dengan jelas mengatakan Yesus disalib. Jadi makanya saya balik bertanya kepada Bang Juma, Yesus yang mana? Injil yang mana yang mengatakan Yesus tidak disalib? Lanjut Bang Juma. Baik, saya sederhanakan ya, karena kayaknya Anda ini seperti Paulus yang lihai dan licik. Saya sederhanakan, saya ingin bertanya sama saudara, karena pertanyaan saya tadi itu memang nggak ada jawaban, karena Yesus kami itu adalah manusia suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba Allah yang suci. Jadi Yesus itu hamba suci ya, tidak ada dosa. Sehingga yang disalib itu bukan Yesus kami. Yang disalib itu adalah orang lain yang nanti dimanfaatkan oleh iblis menjual nama Yesus. Sekarang saya mau tanya sama saudara yang sederhana aja. Ketika Yesus bersoal jawab dan melakukan pernyataan yang sangat fundamental kepada murid-muridnya di dalam Lukas 9 nomor 27. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya kepada saudara, ini ucapan Yesus berkata, ada orang yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Siapa di antara orang yang hadir pada saat itu yang masih hidup sampai hari ini dan tidak pernah mengalami kematian? Anda jawab. Karena ini ucapan Yesus. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Yesus yang Anda imani mati kan? Berarti dia tidak masuk di sini kategori ini. Di sini Yesus berkata sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa yang masih hidup sampai hari ini? Dari sejak Yesus kemudian mengucapkan kalimat ini sampai hari ini tanggal sekian bulan ini, yang masih hidup tidak mati, tidak pernah mati. Siapa itu? Silakan Anda jawab. Sudah? Oke, Bang Juma, terima kasih ya tidak menunjukkan tadi pertanyaan saya karena abang tadi berasumsi Yesus tidak disalib. Nggak apa-apa, maaf ya. Lukas berapa tadi?
Ini licik sekali Anda ini. Saya bertanya sudah 7 kali, 6 kali loh. Anda yang tidak menjawab pertanyaan saya, Anda lemparkan saya yang tidak menjawab loh. Aneh kau itu. Saya sudah mengatakan ketika Anda bertanya Yesus yang mana, saya katakan Yesus orang benar, Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang dikasihi, Yesus yang kemudian dikasihi oleh Tuhan. Itulah Yesus yang tidak disalib. Sedangkan Anda menuduh yang disalib itu adalah Yesus anak Maria. Saya katakan tolong buktikan kepada saya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia yang harus disalib. Anda nggak menjawab. Anda pula lemparkan ke saya. Anda betul-betul pengikut Paulus yang setia. Betul, Anda sangat sejati. Nah kembali, itu saya anggap Anda tidak akan pernah bisa jujur menjawab itu. Nggak bisa, karena Anda sebagian daripada ular. Nah, Al-Quran saya mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 158, Barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Nabi Isa alaihissalam sampai hari ini belum mengalami kematian, melainkan berada di sisi Allah. Yesus berkata Lukas 9:27, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, tidak akan mati. Dan kalau Yesus yang berkata seperti ini, yang disalib, yang mati itu, berarti tidak termasuk Yesus juga. Lalu siapa yang masih hidup sampai hari ini? Jawab. Oke, Bang Juma, ya sebelum saya jawab, tadi saya perjelas sedikit aja Bang Juma, ya maaf ya. Tadi kan Bang Juma mengatakan dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia disalib. Kenapa? Karena Bang Juma mengatakan Yesus tidak disalib. Pertanyaan saya sebenarnya simpel. Injil yang mana yang abang baca yang menyatakan Yesus tidak disalib? Oke, lanjut di situ, selesai lah, nggak apa-apa. Tunggu Bang Juma, tunggu, biar saya jawab. Di Lukas berapa tadi? Lukas 9 nomor 27, silakan. Oke, santai Bang Juma. Lukas 9 ya, ayat 27. Yes. Oke, saya baca Bang Juma ya, maaf saya baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Oke? Sebentar, saya baca ayat sebelumnya Bang Juma ya, biar jangan biar jangan ini. Jadi di sini Bang Juma dikatakan ini pemberitaan mengenai tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia ya. Jadi artinya di sini Yesus sedang menggambarkan dirinya yang memang dia mati tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang bisa saya jawab Bang Juma. Kalau Bang Juma bernarasi yang lain silakan, nggak masalah. Di sini dia terangkan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, kerajaan Allah sudah datang nggak? Kerajaan Allah itu datang setelah kiamat. Pertanyaan saya, kalau Yesus kan sudah mati tuh, berarti sisa 11 muridnya. Nah, siapa 11 muridnya masih hidup sampai hari ini? Karena kiamat belum datang, kerajaan Allah belum datang, berarti orang itu masih hidup. Kalau saya nih, sebagai orang yang paham tentang cerita di dalam Bible dan Al-Quran, yang masih hidup sampai hari ini itu Yesus kami, Nabi Isa. Barrafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa diangkat ke langit dan dia masih hidup, belum mengalami kematian. Itulah yang dikatakan di dalam pengakuan Lukas 9 nomor 27. Tapi ini kitab Anda. Ini kitab Anda. Maka bebannya untuk menjawab adalah Anda. Aku Yesus berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu surga kan? Surga belum kan? Kita masih di dunia kan? Berarti orang itu salah satunya di antara mereka masih ada yang hidup, tidak akan mati. Nah pertanyaan saya, itu siapa orang itu? Karena Yesus mengatakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Artinya Yesus juga termasuk.
Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada juga aku. Kita di sini salah satunya aku dan kalian tidak akan mengalami kematian sebelum melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, siapa di antara ke-12 orang ini? Muridnya 11 atau 12, Yesus 1. Siapa yang masih hidup sampai hari ini? Sudah. Sudah. Oke. Oke. Jadi Yesus sampai hari ini, sampai kelak dia datang, dia tetap hidup, Bang. Berarti yang mati di tiang salib itu siapa? Yesus, dia bangkit. Tepuk tangan untuk Bang Suma. Sahabat-sahabat muslim yang ada di bawah, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian. Ya, saya kira bagi kita yang sudah berakal sehat ini sudah paham ya bahwa yang masih hidup sampai hari ini adalah Nabi Isa alaihissalam yang pernah datang melakukan penginjilan tengah-tengah Bani Israel, sedangkan Yesus yang disembah oleh saudara kita Kristen itu adalah salah satu dari muridnya Yesus yang mengalami kematian dan bangkit pada hari ketiga dan mengaku Yesus, di mana Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 7 Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata begini, bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12 dan satu di antaramu adalah setan. Jadi yang keluar dari kubur itu adalah setan. Oke? Apa masih perlu dilanjut? Kan atau itu sudah selesai? Sudah saya jawab tadi. Iya. Dan anda membenarkan Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kalau anda mengatakan Yesus itu tidak mati tapi bangkit pada hari ketiga, itu anda sudah gila itu. Yesus tidak mati tetapi bangkit dari kematian, itu anda sudah gila itu. Itu kan membuktikan, ini Bang, membuktikan dia hidup. Betul kan? Yohanes 19 nomor 30, dia mengencam kemudian anggur asam, lalu dia menyerahkan nyawanya, lalu matilah dia. Maria datang ke kubur pada minggu pagi mencari mayat Tuhannya. Betul. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan oleh Allah pada hari ketiga agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kaliteng. Dia mati, dia jadi mayat. Sedangkan Yesus yang asli berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati. Anda ngerti nggak itu? Tidak akan mati. Mengerti, Bang Juma. Ya, apa artinya tidak akan mati? Tidak akan mati berarti dia tidak akan hidup lagi. Iya, Iya dong. Tapi Yesus membuktikan. Udah, jangan, kasihan kalau dilanjut. Gitu loh. Kasihan kalau dilanjut, kasihan. Sebentar, Bang. Artinya nubuatan yang dikatakannya ini terjadi. Yesus mati atau tidak mati sih? Dia bangkit. Saya tidak tanya itu bangkit. Saya tanya dia mati atau tidak mati. Kalau mati itu Bang Juma, dengar Bang Juma, maaf. Kalau mati itu, ya udah nggak bangkit lagi, itu namanya mati. Gitu loh. Udahlah. Kalau dia mati lalu bangkit, berarti kan hidup. Udah. Yesus itu. Pertanyaan saya yang dari tadi itu mati, jawabnya apa? Yang mana? Gimana? Yang Bang Juma. Yesus mati nggak? Dia bangkit. Jawabannya mantap. Udah. Yang mengatakan bahwa ada Yesus yang tidak disalib. Saya pertanyaan. Udah Bang, udah. Sudah. Kitab Anda sendiri, pengakuan Yesus sendiri mengatakan dia tidak mati. Karena murid-muridnya pasti mati. Satu-satunya kandidat yang tidak mati adalah Yesusku, yang terangkat ke langit berdasarkan Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Iblis lebih jujur daripada saudara. Ya nggak masalah. Kalau pemahamannya Bang Juma seperti itu, saya juga nggak. Oh iya dong. Pemahaman saya itu pemahaman orang yang berakal sehat. Ya, tidak betul. mungkin dikatakan mati tetapi tidak mati. Karena memang gini Bang Juma, maaf Bang Juma ya. Jadi Alkitab itu memang tak bisa dipahami dengan berarti mati ayam. Mati ayam. Tidak bisa dipahami dengan apa? Dengan akal. Tapi pakai tumit. Enggak, memang harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi ya kalau pemahamannya Bang Juma udah. Aku mau tutup kuping. Udah. Enggak masalah Bang Juma.
Artinya kalau pemahamannya Bang Juma seperti itu, saya pun nggak bisa maksakan, kan begitu. Cuman yang saya pertanyakan tadi, berarti ada Injil yang lain yang Bang Juma pahami yang menyatakan bahwasannya Yesus tidak pernah mati dan disalib. Itu sebenarnya yang saya mau tanya. Cuman karena Bang Juma tidak bisa menjawab, ya oke lah, mau bilang apa kan gitu ya. Oke Bang Juma, terima kasih ya. Sudah salam kenal semua ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Galatia 1 kamu baca bro. Baca Galatia 1. Tapi sebelum kamu baca Galatia 1, ada baiknya kamu sunat dulu. Kalau kamu juga belum paham Galatia 1 nomor 6, padahal kau sudah sunat, coba kau hantamkan kepalamu dulu ke tiang listrik. Ambil ancang-ancang jarak 10 meter mundur, habis itu lari sekencang mungkin, hantamkan kepalamu ke tiang listrik. Mungkin Anda sudah paham tuh, kau cari Injil yang mana. Kau tanya Paulus di dalam suratnya kepada Galatia nomor 6, aku Herman, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang telah dengan kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Injil lain yang mana? Injil lain yang mana? Artinya Paulus pun tahu banyak Injil bertebaran pada masa itu. Banyak Injil. Adalah sudahlah. Dan mending saya diam dulu. Saya mau bikin kopi campur masaku ini. Saya pening lihat ini penyembah-penyembah Yesus Kristus ini yang palsu. Silakan. Yesus mati enggak? Dia bangkit. Nyambung banget jawabannya ya. Apa dosa Yesus sehingga Yesus disalib? Bang Juma nggak menjawab. Apa dosa Yesus sehingga Yesus disalib? Bang Juma kan hanya muter-muter nggak menjawab. Kan itu. Mantap. Keluar nggak suara aku ini Bang Rip? Keluar. Oke, lanjut. Kok berisik ini? Kok ada musik? Aduh. Siapa ada musik saya? Camat. Oh. Ya, apa itu yang dipermasalahkan itu, teman-teman? Maju Ustaz. Saya maju dulu. Aku masih beres-beres nih. Ya, Gurunda sudah mau rehat. Camat jangan tenggelam Pak Camat. Siapa tenggelam? Sebentar, Bang. Saya minum kopi dulu sambil menunggu yang punya otak naik. Jangan yang tidak ada otaknya. Lanjut dulu, teman. Baik. Ya, Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Ustaz Tata, monitor Ustaz. Ya, silakan. Ya, sip-sipan lah Ustaz. Teman-teman, ada 2.400 ya yang belum memfollow akun saya ini, akun kecil ya. Akun utama saya kena tombak 2 hari yang lalu. Silakan di follow dulu teman-teman. Akunnya Bang Juma juga ini akun baru juga, silakan di follow. Teman-teman yang di sini, yang di atas komal ini tolong di follow semuanya. Ya, silakan Ustaz Tata. Pak Camat ini siapa? Oten apa Kristen? Oten ya. Oh iya, selamat malam. Saya Kristen. Cewek apa cowok? Saya Kristen. Ya. Apa itu yang didiskusikan? Apa mau diskusi apa? Tadi Pak Camat, tadi topiknya itu apa dosanya Yesus sehingga Yesus mati terkutuk disalib, itu tadi topiknya. Kalau mau topik baru silakan sama Ustaz Tata. Yesus kan dipitnah. Nah itu benar itu. Berarti tidak ada hubungannya dengan dosa waris, menebus dosa gada. Memang para nabi itu pasti incaran pembunuhan. Wahyu 16 ayat 6. Nabi Muhammad sendiri Yesus kan sudah dinubuatkan bahwa Yesus kalau sudah lahir dan mati. Iya gini aja.
Ini aja yang kalian bahas, Oke, gini Pak Camat. Gantian Pak Jamal. Kalau Ini memang aja 2400 mata memandang ya, jangan di-mute-mute. Iya, gantian. Saya juga Gantian, bingung nggak- dengan nggak konsep saling tindih. ketuhanan kalian. Waduh, ini gantian. Al-Fatihah ayat 2, Tuhan kalian Allah semesta alam. Sementara di An-Naml 91, Muhammad hanya menyembah Tuhan negeri Mekah. Yang mana yang kalian sembah ini? Oke. Kalau dalam Islam itu masalah ketuhanan itu udah final, ya. Gak ada membingungkan kayak Tidak ada final Tunggu dulu, itu gantian. sekarang. Ganti. Gini Kalau nggak aja, gantian, saya turunkan. kalian jelaskan Turunkan, sama ya. aku. Saya turunkan kalau nggak gantian. Udah, kamu ngomong dulu, Ya, silakan. kau kawan kasih duluan, yuk. Ayo apa? Hah? Jadi gini, oke, saya jawab ya. Di surat An-Naml 91 itu gini, Allah memberi penghormatan kepada Mekah karena di situ ada bait Allah, Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim, sehingga Tuhan Allah negeri ini yang mensucikan negeri ini untuk memuliakan Mekah. Sama ketika Allah mengutus Nabi Israel, Allah Israel ngomongnya. Kejadian 33:20, ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel. Ialah Allah. Loh, kenapa kok Allah Israel? Karena saat itu Allah memuliakan Israel. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Tuhan negeri ini yang menjadikan suci, tidak masalah. Ketika Allah mengutus Nabi Israel, maka Allah Israel. Kejadian 33:20, Keluaran 24:10, Yesaya 41:20. Di situ Allah Israel gitu. Nah, kalau ditanya, jadi Allahmu itu tahta Tuhan apa? Ya Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah itu. Ya, sekarang mau Saya jawab. silakan. Nah, jadi kamu makin panjang lebar kemana-mana jadinya. Terus tema apa yang mau bahas? Tema apa? Allah memberi penghargaan kepada Mekah karena di situ ada Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim. Mana dalilmu bahwasanya Baitullah itu dibangun Ibrahim? Di surah apa? Di hadis Koma apa? Ibrahim. Sudah. Oke, Bukan. kita data ya. Ya. Oke, sudah. Gantian, sudah. Jadi Al-Baqarah 122. Udahlah Ustaz Arif. Ustaz Arif rame di situ. Al-Baqarah 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah bersama putranya. Mana tanda-tandanya kalau Ibrahim yang membangun Ka'bah? Ali Imran 97. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Sebentar. Al-Baqarah berapa tadi? Ayat. Kamu minta ayat kan? Al-Baqarah 123 kan? Al-Baqarah 127, coba baca. Bahwa Nabi Ibrahim yang Al-Baqarah. coba baca. Ini. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini bukan membangun, ini meninggikan, berarti memang sudah ada duluan. Gitu loh. Oke, makanya. Jadi gini. Jadi Ka'bah itu tanah yang disucikan oleh Allah. Kiblat pertama. Bahkan ada dari dulu dari Nabi Adam sudah ada. Lalu runtuh. Makanya Allah memerintahkan lagi meninggikan lagi. Sudah ada pondasinya. Ya sudah, terus. Sementara di fakta Al-Quran bahwasanya Ka'bah itu adalah sebelum zaman Islam adalah tempat beribadahnya pagan Quraisy. Sudah, saya jelasin. Keliling-keliling. Oke, sudah. Oke, saya jelasin. Jadi gini, Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah,
Ya, jadikanlah negeri ini yang aman dan jauhkanlah keturunanku dari penyembah berhala. Ini doanya Ibrahim. Lalu Ibrahim memperkenalkan Tuhan itu Allah. Diteruskan putranya Ismail. Diteruskan Bani Jurhum. Lalu di zamannya Bani Huza'ah, Amr bin Luhai ini jadi pemimpin di Arab. Lalu dia pergi ke daerah Sam sana. Di sana ada penyembah berhala. Nanya dia, kenapa kalian menyembah berhala? Oh iya, kalau kami minta kepada berhala ini dikabulkan, inilah dewa kami. Pas dia kembali ke Arab diberi hadiah patung. Ya namanya dia itu pemimpin, ya diterima saja. Lalu dibawa ke Arab. Orang Arab nanya, apa itu? Kok patung? Iya, tahulah orang-orang di sana lu menyembah ke patung ini. Katanya kalau minta apa-apa dikabulkan. Ternyata orang Arab ada yang tertarik. Lalu mereka membuat patung-patung. Ya, tapi mereka tahu Tuhan itu Allah. Makanya ketika ditanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sahharas samsa wal qamar la yaqulanna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, mereka jawab Allah. Lalu ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Wong tahu Tuhan itu Allah. Liyuqarribuna ilallahi julfa. Iya, saya mau menyembah Allah, tapi saya ingin pelantara. Ada wujud. Menyembah berhala ini sama dengan menyembah Allah, kata keyakinan mereka. Ya sama kayak Kristen itu loh. Kristen ini kan tahu Tuhan itu Allah dari Yesus. Yesus mengatakan Tuhan itu Allah. Terus kenapa kamu mentuhankan Yesus? Iya, pelantara. Nah, berarti Kristen bukan yang dituhankan Yesus, ya. Bukan Allah. Oke. Ya ada masalah lah, intinya Tuhannya Musa, para nabi. Makanya Kristen ini sama dengan ajaran pagan. Mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah Tuhan pakai pelantara Yesus. Jadi Yesus ini seperti berhala. Ya. Nah. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekarang Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa namanya? Hah? Ayo, Tuhan yang dikenalkan Yesus. Kekristenan itu. Nah. Allah itu bukan nama, tapi gelar. Saya nanya, Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa? Tuhan yang benar. Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Yahweh. Saya nanya, Tuhan yang disembah Yesus siapa? Tuhan yang disembah Yesus, siapa? Yang ditinggikannya dan yang mengutus dia. Apa? Yesus menyebutnya dengan Bapa. Nah, Yesus sendiri sebagai apa? Yesus sendiri sebagai firman yang jadi manusia. Di mana Yesus mengatakan dirinya firman? Kata Yesus, aku ini manusia menerima firman. Yohanes 3:34. Lebih suka. Yohanes, tunggu dulu gantian. Kalau kamu nggak di-mute, kamu mau aku ngomong ikut ngomong. Jadi gini ya, tidak pernah Yesus mengatakan aku ini firman jadi manusia, gak ada. Yang ada adalah aku ini manusia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Dia menerima firman yang ada. Ya, jadi kamu tidak ada Yesus mengatakan dia itu firman jadi manusia, itu gak ada. Wong firman itu perkataan. Ya namanya perkataan itu apa? Ya disampaikan, diterima, didengar. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Itulah firman yang dia dengar. Yohanes 15:15. Beda. Kalau konsep firman di Islam kan cuma perkataan doang. Aduh, kamu apa? Beda. Coba di mana Yesus ngaku, coba dirinya firman jadi manusia, coba mana? Ucapan Yesus mana? Yesus tidak pernah berkata, akulah firman yang jadi manusia, mana pernah. Ya sudah. Nanti kamu dimirorin, berarti kamu nggak terima. Sekarang coba saya tanya kamu, tunjukkan fakta Alkitab di mana Yesus berkata, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Mana katanya? Oke. Tunjukkan. Aku bukan Tuhan karena aku utusan Tuhan. Matius 15:24. Yang Tuhan itu adalah Allah Bapa. Matius 11:25. Ya udah itu. Bahwa dirinya bukan Tuhan. Berapa? Satu-satu. Oke, pertama Yesus ngaku bukan Tuhan, tapi utusannya Tuhan untuk Israel. Matius 15:24. Iya, Matius berapa? 15:24. Dia ngaku Nabi. Markus 6 ayat 4. Satu-satu. Nah, di sini Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel.
Mana di sini aku bukan Tuhannya? Oke, berarti dia utusan Tuhan kan? Nah, Nah, konsep Tuhan ini, nah. Tuhan Oke, ini gelar. kalau di situ tidak Sebentar, mengaku Tuhan, berarti kamu salah di situ. sebentar. Nah. Tetapi di ayat 26-nya, di ayat 25-nya berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Oke. Oke, Jangan, berarti jangan, Tuhan, jangan potong-potong. berarti Tuhan di situ Sebentar, siapa? sebentar. Sebentar. Jangan biasakan comot-comot satu ayat lalu framing. Ada usah nangis. Tindak ayat lain comot framing. Nah, jadi begini. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, itu kata kamu. perempuan itu, benar Tuhan. Namun, diam dulu kau. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Oke, sekarang Dan sebentar dulu, belum selesai. Sekarang gini, kalau di situ Yesus Tuhan, pertanyaannya. Dan Oke, tunggu dulu. Dinda Tahta. Iya. Ya beruntung juga Dia ini sudah kelewat, dia udah kelewatan, dia udah lewat, terlambat dia untuk pindah. diam dulu kau Juma. Tadi dia mengatakan, sudah dulu, tunggu dulu Comot. Tadi dia bertanya, mana dalilnya Yesus mengaku dirinya bukan Tuhan? Bacakan sebentar Matius 26 nomor 64. Di situ Yesus mengaku dia bukan Tuhan. Dia dulu Comot. Kamu kan tadi bertanya, artinya kamu mau belajar dari kami, ya Comot. Kau pasang kupingmu baik-baik Comot. Di dalam Matius 26 nomor 64 Yesus mengaku aku bukan Tuhan. Gitu Comot. Ya, ada lanjut dengan adik saya, silakan. Bukan saya yang mau belajar sama kalian, tapi kalianlah yang harus belajar kepada saya sesuai surah Yunus ayat 94. Jangan terbalik kawan. Itu ahli kitab. Kamu bukan ahli kitab. Sebentar. Kamu bahlul kitab. Kamu bahlul kitab kau. Kau bukan ahli kitab. Ahli kitab itu Bani Yakub, Bani Israel, tuyul. Hei, Oteng. Kau itu bahlul kitab, bukan ahli kitab. Kami Nabi Muhammad kami disuruh bertanya kepada ahli kitab, bukan kepada bahlul kitab. Bonyok. Udah lanjut Dinda. Nanti kusepak orang ini kalau semakin Nenek Enggak apa-apa guru. Saya kalau guru nggak ngomong, saya tugasnya memiut dia. Kau penyesat. Jangan gitu. Kalau kamu mau dialog baik-baik, kami layani baik-baik loh. Jangan di... Ya kamu mau gantiannya, ya silakan coba, ayo. Loh, orang belum selesai ngomong, kamu udah mute. Ya ini jawab dulu ya. Ketika dia ngaku utusan, oke dia Tuhan katanya. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Tuhan itu? Kau diam dulu biar ku selesaikan ayat tadi ya. Silakan. Biar ku selesaikan ya. Nah, di ayat 28 Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. jadi anjing. Dan seketika itu juga wanita anaknya itu anjing kan? sembuh. Wanita itu anjing kan? Anjing nggak dia? Oh, anjing nggak? Yesus mengiyakan kalau wanita itu anjing. Yang anjing itu Muhammad. Gila dia. Dia baca dalil, dia pula yang ingkari lah, tolol, si Comot, bahlul, penyembah sempak. Yesus mengiyakan dan wanita itu juga mengiyakan kalau wanita itu gogok. Bikin rugi beras habis makan orang tolol. Dan kali kalau ada oten minta mana dalilnya Yesus mengaku bukan Tuhan, Matius 26 64 jawab Yesus loh yang menjawab. Apa katanya?
Engkau telah mengatakannya, akan tetapi tuh ditolak oleh Yesus. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Itu bukti Yesus mengaku bahwa dia bukan Tuhan, tapi anak manusia yang duduk di samping kanannya yang Maha Kuasa. Begitu Pak Comot, Dungu. Hehehe, maaf ya, bercanda. Oke, Rojas, Otan apa Kristen, Bang? Kristen, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Alhamdulillah Kristen dia, ada hiburan. Saya mau bertanya, di mana Muhammad ketemu Allah sehingga perkataan Muhammad kami ikuti semua, Congor. Oke. Jadi yang bertemu dengan manusia itu sesamanya makhluk. Gimana? Tidak ada biarin aja, nggak peduli, dihapusin aja. Ya kalau saya hapus, Anda kepental keluar gitu. Aneh Anda ini. Makanya tadi dibilang jangan ngerokok gitu. Rungkat dia. Anda sendiri yang rungkat. Refleks itu. Belum ini gimana sih? Iya, ini rokoknya kelihatan aja kena dia. Refleks Yusuf, refleks. Jadi gini Pak, Anda turun dulu sebentar, lalu minta naik lagi, saya naikin lagi. Ya. Siap. Oke. Saya hapus sebentar. Oke. Kan pelanggaran. Lah, kemana Bang Dominiknya juga? Wah, Bang Dominiknya juga hilang. Kayak gimana? Pada bubar ya mereka. Nggak ada nih Bang Dominik, nggak ada. Kayaknya pelanggaran juga Bang Dominik nih. Ya, nggak ada Bang Dominiknya. Kayaknya kepental juga beliau, pelanggaran tuh. Kena dua-duanya. Udah, saya jadi wasit aja ya. Kalau Kristen banggain siapa, Joseph RK, panggil sini kalau berani ya. Nah itu aja pesan saya nggak perlu ini juga ya. Tapi saya terima kasih sama Bang Dominik ya, dan terima kasih juga sama Pak Torak-Torak. Saya mohon maaf ya kalau Pak Torak-Torak tadi agak keras gitu ya, karena saya di room saya nggak bisa diatur orang gitu. Oke, nggak ada Bang Dominik, nggak ada. Kayaknya beliau kena pelanggaran Bang Dominik gitu, makanya langsung kepental. Saya naikkan Kristen yang lainnya teman-teman semuanya. Iya, jadi ajang tawuran ini saya ya. Ini saya jadi ajang tawuran. Aduh. Kalau ada Bang Dominik, ada Bang Dominik lagi ya pakai akun lain, silakan minta naik aja Bang ya, ditulis gitu. Halo, selamat malam Gilbert. Halo, Bos. Halo, Anda Kristen Bang? Ya, Kristen Bang. Open cam dulu lah. Bos, ini kita mati lampu. Waduh, aduh. Soalnya kami di sini. Bang. Anda bisa pakai lilin, pakai genset kayak atau pakai. Aduh, pokoknya yang supaya terang lah ya. Kami di perusahaan pakai diesel kan mati lampu Bang. Oh, Abang ya udah besok aja naik ya. Iya, nunggu lampunya nyala dulu ya. Siap. Baru naik lagi. Oke. Thank you Bang Gilbert. Oke. Iya, bukan saya yang gak suka Bang Gilbert ya, tapi penonton mintanya kalau mau berdiskusi itu ya ada beberapa hal yang
apa ya, menjadi alasan harus open camp gitu. Jadi harap maklum gitu ya kawan-kawan yang Kristen. Sebelum saya lanjut kawan-kawan semuanya, masih banyak hama-hama yang lainnya ya. Karena di tempat saya juga udah 12:30 malam. Nggak apa-apa, kita lanjut, nggak apa-apa, tenang ya, tenang. Tapi saya ada pengumuman sedikit untuk kawan-kawan semuanya ya. Mari berpartisipasi ya untuk pengumpulan pembelian mushaf Al-Quran ya untuk Ponpes Nurul Azhar, ponpesnya Ustadz Abdul Somad gitu ya kawan-kawan semuanya. Saya umumkan dulu, kemarin tidak ada dana yang masuk ya kawan-kawan. 2 hari yang lalu itu masuk 1.370.000 rupiah gitu ya. Jika Bapak Ibu ingin berpartisipasi ya untuk cepat pengumpulannya, nanti insya Allah kalau sudah sesuai targetnya, kita akan belikan mushaf untuk para penghafal Al-Quran agar menjadi amal jariah bagi kita semuanya ya. Anda bisa berpartisipasi melalui DM saya di TikTok saya, atau Anda langsung menghubungi saya di ini ya, di nomor HP yang saya sematkan ini ya. Sebelum saya menaikkan Kristennya 1 menit, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku bisa mencatat nomor tersebut. Di situ nanti saya yang jawab atau tim yang jawab gitu ya. Setidaknya yang menghubungi nomor tersebut itu saya minta izin kepada Anda untuk save nomornya ya, karena di situ update-nya bagaimana nanti kita ada program apa, mungkin saya share langsung di WhatsApp gitu ya. Terus semuanya pengumuman dari pengumpulannya juga di WhatsApp ya, bukan di TikTok, karena kalau di TikTok itu pelanggaran. Oke, silakan dicatat. Noise. Ya, tapi jamin ya, uangnya nggak saya pakai buat beli mic, enggak ya. Nah, gitu aja. Ya, uangnya nggak bakalan saya pakai beli mic. Nomor rekeningnya di WhatsApp ya, kawan-kawan semuanya. Dicatat aja. Dicatat di DM atau di WhatsApp saya gitu ya. Iya, bukan debat, cuma diskusi. Al-Qur'annya kayak gimana? Nih, kayak gini Al-Qur'annya insyaallah. Ya, yang A4 yang gede ya Al-Qur'annya. Udah ada terjemahnya, ada pembeda tajwidnya, serta ada scan QR dari tahsinnya gitu ya. Nanti setelah di ponpesnya Ustadz Abdul Somad, kita nanti akan berikan di kampung Quran gitu ya kawan-kawan, di NTT gitu ya. Insya Allah kita akan hadir di Nusa Tenggara Timur nanti. Nomornya minta nomor rekeningnya langsung ke WhatsApp. Udah dibilang tadi nih, sekali lagi saya sematkan ya nomornya ya. Nih, saya sematkan tuh nomornya, oke? Nih. Dicatatlah Bapak Ibu, jangan sampai 2 kali gitu. Bang Putra, apa kabar? Assalamualaikum Bang Putra. Lama abang nggak di tempat saya, nggak muncul gitu Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, itu iya saya sematkan ya. Syukran jazakallah Bang Putra. Ya, lama saya kangen dengan Bang Putra. Serius. Itu saya padahal ada DM Bang Putra gitu, cuma nggak ada jawaban dari Bang Putra. Ya, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat Lebaran gitu sebenarnya. Ya, oke. Mana Bang Dominiknya mana? Mana Bang? Enggak ada Bang Dominiknya. Tuh ya, sebentar lagi kita naikin yang Kristennya ya. Ditunggu aja sampai penyematannya selesai. Syukran jazakallah untuk Bang Putra ya. Bentar, tuh ya. Oke. PM Batubara. Oke. Dominik mana? Belum minta naik, teman-teman. Syukran jazakallah Bang Putra. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam Bang. Abang Kristen Islam? Kristen Bang.
Nah, nih tadi dari diskusi Pak Torak-Torak dengan Bang Dominik, apakah Anda ada tanggapan atau Anda mau bahas judul atau mau ditanya atau mau bertanya? Silakan. Oh, ini bahas judul ini saya penasaran, saya Yesus pelin-pelin berkuasa. Baik. Kalau Yesus tidak berkuasa, Bang, itu dapat Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Itu satu. Ya. Terus kalau untuk masalah Yesus plin-plan, nah itu ada juga ayatnya di Yohanes. Ya. Kenapa? Masa abang nggak tahu Yesus nggak berkuasa, bang? Masa lebih tahu saya sih? Oh, ya gini maksudnya, kalau memang Yesus nggak berkuasa, itu kan karena tidak dari dasar kita baca, bang, itunya. Bukan, bang. Kalau dia berkuasa, bang ya, maka dia akan ada pengakuannya. Salah satunya, oh aku yang menciptakan langit dan bumi. Kan kayak gitu contohnya. Itu kalau kita baca satu perikop pun, bang ya, itu tetap konteksnya dia juga tidak berkuasa gitu. Tetapi kuasa itu diberikan oleh Tuhan semesta alam, diberikan oleh Bapa. Ya, gitu. Ya. Iya, tetap aja. Artinya konteksnya dia nggak berkuasa. Makanya saya bilang Yesus tidak berkuasa sesuai judul. Ya, karena dasarnya tadi, bang, kita tidak lengkap membacanya itunya itu. Nah, menurut abang kayak gimana? Kita setiap kita ini berdakwah atau menyampaikan firman seperti kami, kadang-kadang kita mengambil satu ayat itu harus tahu apa tujuannya gitu loh. Nah, jadi tujuan ini bagaimana kita menjelaskannya, mengembangkannya. Kalau kita mengembangkannya asal-asalan seperti abang bilang tidak berkuasa, itu karena abang tidak mengetahui dasarnya kan gitu. Abang hanya mengembangkan satu ayat aja gitu. Sebenarnya kita mengembangkan satu ayat itu harus positif. Kami ini yang mengimani di Kristen ini harus tahu kami dasarnya itu. Sekarang gini, kalau Anda sudah baca satu perikop, apa maksudnya? Coba silakan. Apa maksudnya? Kalaunya Anda sudah baca satu bab, konteksnya seperti apa? Coba itu. Yohanes 5:30. Coba Anda baca. Yohanes 5 ayat 30. Jadi bang, kalau saya ambil satu ayat, ya bukan berarti saya cuma ngambil ayat itu. Saya udah baca satu sekop. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul. Udah jelas. Ini dia selaku manusia, bang. Dia memang tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri selaku manusia. Karena kami kan mengimani Bapa itu Tritunggal, kan gitu. Oh, Bapa Tritunggal. Kalau abang baca ini dalam judul peringkop paling atasnya ini, namanya nih tentang penyembuhan pada hari Sabat di kota Betseda. Nah, itu. Ya. Jadi kita kalau membaca, bang, harus judul dari atas, dari ayat 1 udah dijelaskan dia gitu loh. Baik. Dia mengenai apa kan gitu. Kalau dibilang kami tidak boleh bekerja di hari Minggu kan gitu. Itu ada ayat kami. Sekarang dari konteks itu ada nggak ayatnya yang menyatakan? Sekarang dari konteks itu ada nggak ayatnya yang menyatakan Yesus mengaku Dia berkuasa? Coba, kalau Anda mau bantah. Yesus, ya kalau itu kan ya itu nanti pendalaman lah, bang, kan itu, karena saya penasaran tadi dengan judulnya ini gitu loh. Kita kan jelaskan dari satu ayat itu bisa kita kembangkan, itu hak abang itu mengembangkan. Tapi kan yang abang kembangkan ini kan sekarang kan ayat kami gitu loh. Makanya saya mencoba kalau tidak baca dari atasnya lagi itu, sebelum Yohanes ini pun ada juga, bang. Nah, sebelum Yohanes dari kitab Lukas gitu contohnya, itu pun ada juga penjelasan. Itu seperti kita bicara dari
kalau kita menonton film dari awal sampai akhir itu, kalau kita baca itu tahu kita apa intinya gitu loh Bang. Bang, begini Bang, dalam konteks yang dikatakan oleh Yesus ya Bang ya, Yesus mengaku dia tidak berkuasa dari dirinya sendiri, dia menghakimi sesuai dengan yang dia dengar. Artinya di situ Bang, ada yang mendikte Yesus, ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Siapa itu? Jelas yang mengutus Yesus, kan kayak gitu. Siapa yang mengutus Yesus? Banyak di puluhan ayat. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Jadi yang kuasa itu Tuhannya Yesus gitu, bukan Yesusnya Bang. Bukan saya cuma mengembangkan satu ayat, tapi yang kita kembangkan itu adalah yang dikatakan Yesus. Bukan dikatakan Tritunggal atau Trinitas ajaran gereja, bukan. Sejak kapan Yesus ngajarin Trinitas? Enggak pernah ada. Ya maksudnya selaku manusia dia ini kan sebagai apa dia berbicara di sini di ayat 30 ini Bang. Nah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu dia sebagai manusia. Itu di iman kami. Tapi kalau kita baca di ayat 27-nya ini, dan dia telah berkuasa kalau itu saya tahu konteksnya Bang, saya udah baca konteksnya semuanya. Jadi kalaunya Anda katakan dia saat itu Tuhan yang jadi manusia, berbicara dalam konteks manusia, saya mau tanya, ketika dia menghidupkan orang mati, itu manusia? Manusia menghidupkan orang mati dari mukjizatnya. Hah? Sebagai manusia dia gitu. Iya, dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan itu menghidupkan orang mati itu? Ya disitulah tadi Tritunggal itu Bang. Jadi dia di situ Bapak. Kan on off jadinya Bang, plain plan. Kenapa? Plain plan jadinya. Ketika saya tanyakan, ketika dia menghidupkan orang mati. Syukran Bang Putra, jazakallah. Waduh, bagus sekali. Bang, ketika saya bertanya kepada Abang ya, waktu dia menghidupkan orang mati, dia itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Oh, nggak bisa gitu kata Anda, Trinitas itu. Waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa, bukan Tuhan. Tapi waktu dia menghidupkan orang mati jadi Tuhan. Itu macam mana Bang? Ya itulah Bang patennya Bang, kan itu bisa seperti itu karena Tritunggal itu dia bisa membuat mujizat kan gitu. Masa Tuhan nyamar-nyamar kayak gitu? On off gitu Tuhannya? Enggak nyamar Bang, seperti itulah keimanan kami. Sekarang kan yang abang nggak loh. Ini berarti sorry Bang, berarti Anda di keimanan Kristen itu berarti Tuhannya on off gitu? On off gimana maksudnya? Enggak lah. Oke, kalaunya enggak, menurut Abang waktu dia tidak berkuasa itu Tuhan atau manusianya? Berarti ya selaku dia pas lagi mati jadi manusia dia kemanusiaan. Manusia. Waktu dia menghidupkan orang mati? Ya itu berarti bekerja ketuhanannya. Kan on off kan? Aduh, ada tombolnya rupanya. Gimana? On off gimana? Loh. Yang menghidupkan orang mati itu Bang, dia juga bentuknya manusia Bang, ya. Lalu Anda bilang Tuhan. Saya heran Kristen ini, kalaunya saya tanyakan kepada Kristen Bang ya kayak gini ya, waktu dia tidak dapat berbuat apa-apa, dia Tuhan atau manusia? Manusia. Waktu dia ditanya tentang kiamat tidak tahu dia Tuhan atau manusia? Manusia, katanya kayak gitu. Waktu dia kelaparan minta ikan goreng, kelaparan itu Tuhan atau manusia? Manusia, kata Kristen. Tapi waktu saya tanyakan yang menurunkan hidangan dari langit, dia manusia atau Tuhan? Tuhan, katanya. Hilang manusianya. Waktu menghidupkan orang mati, Tuhan atau manusia? Tuhan, katanya. Hilang pula. Artinya Bang ya kayak apa ya, kayak saklar on off gitu jadinya. Sedikit-sedikit jadi Tuhan, sedikit-sedikit hilang Tuhannya. Itu apa?
Gak pernah Yesus mengajarkan kayak gitu, Bang. Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Kayak gitu ajaran Yesus. Bukan berarti Tuhan itu on off atau tritunggal, bukan, Bang. Apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 17 nomor 3 juga, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nggak ada Yesus itu ngomong inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau 3 dalam 1. Nggak ada. Kalau di Alkitab kami, Bang, itu di Perjanjian Baru itulah sosok Tuhan Yesus itulah Perjanjian kami. Di Perjanjian Lama itu tidak ada membahas tentang wujud Yesus Tuhan, itu tidak ada. Memang nggak ada nubuatannya, Bang. Di Perjanjian Lama nggak ada. Ya makanya itulah kenyataan bahwasannya wujud Tuhan Yesus itu, ketuhanannya di situ. Kami meyakini bahwasannya Yesus itu Tuhan kami. Ya, jadi menurut Perjanjian Lama Yesus itu Tuhan gitu. Kalau di Perjanjian Lama itu masih tentang nubuat akan kedatangannya. Oh, di mana? Satu aja saya minta kosakata Yesus di Perjanjian Lama, ada nggak? Enggak, maksudnya kan ya makanya dibilang tadi wujudnya itu di Perjanjian Baru. Wujudnya di Perjanjian Baru. Iya. Ya, yang menubuatkan di Perjanjian Lama. Iya. Terus itu di mana? Di Perjanjian Lama itu di mana ayatnya maksudnya? Ada tulisan Yesusnya begitu. Lah, nubuatannya di mana? Meskipun tidak secara tekstual, setidaknya kan ada kontekstual toh. Ya kontekstualnya kalau sekarang kan saya kan lagi kayak kan tadi tiba-tiba ini lewat di beranda saya, Bang Abang. Saya kan membaca ini judul peringkop Abang ini gitu loh. Karena kan saya belum ada persiapan untuk membahas sekali karena nggak bisa kita bilang nanti saya jelaskan begini, saya pun harus mencari juga kalau seperti itu maksud Abang kan. Cuman tadi Bang, kalau begitu gini, maksudnya saya ingin menyampaikan karena Bang terima tadi Limpan tidak berkuasa, kalau itu dari keyakinan kami yang nggak kayak gitu loh, Bang. Itu aja. Ya nggak mungkin lah, Bang, kalau dia berkuasa artinya semenjak bayi setelah dilahirkan ibunya dia udah berkuasa, tetapi ketika dia baru dilahirkan ibunya tetap aja dia disusui ibunya, Bang, artinya nggak ada kuasanya dia. Kan betul seperti itu. Enggak lah, Bang, karena berkuasa dari makanya dia disusui, Bang. Nah, karena dia berkuasa itu, karena itulah dia disusui. Jadi Tuhan itu berkuasa tapi disusui manusia gitu. Loh, sesuai dengan dia kan permainannya ada dia, Bang. Dia pun nggak sembarangan dia itunya. Waduh. Kuasa dia itu tidak main-main, sesuai dengan dia sebagai manusia. Bang, di mana seorang bayi disusui ibunya, di mana kuasanya, Bang? Di mana? Masya Allah, Abang ini heran saya. Jadi begitu lahir langsung besar gitu, Bang. Nanti terkejut loh orang-orang, Bang. Lah, kalaunya udah namanya Tuhan itu kling, bisa aja kalau dia mau. Ting gitu ya. Iya, itu memang kadang-kadang seperti itu pikirannya kan. Kalau berkuasa begitu lahir satu hari nanti udah umurnya udah seperti orang dewasa gitu. Nah, iya. Jadi kayak dia gitu. Enggak, kuasa dia itu harus seperti itulah dia. Itu nama yang berkuasa, Bang. Dia tidak mempermainkan kuasanya juga kan gitu kan. Bang, menurut Abang Yesus itu Tuhan. Abang tahu nggak kalau Yesus itu dia punya Tuhan? Yesus punya Tuhan. Ya. Nah. Iya, punya Tuhan dia. Iya, di kemanusiaan dia itu yang dia bilang. Tuhannya siapa? Ya Bapa kami lah, Bapa di surga. Jadi kalau dia manusianya bukan Tuhan, ya lalu kenapa Anda menyembah Yesusnya? Coba. Ya, karena udah tahu itu manusia, kenapa disembah? Langsunglah sembah Tuhan, ngapain sembah manusia? Jadi kalau dibilang
kami bahasa kalau saya kan Nasrani, saya orang Batak. Kalau kami dibilang kami mengenal dia, kalau bahasa Bataknya apa itu? Maritihiti katanya, Maritihiti. Hah? Ya, itu tadi. Kami mengenal Bapa kami itu ya dalam wujud Tuhan Yesus itu. Kami mengenal Bapa kami di dalam Dia, gitu, Bang. Jadi begini, Bang. Ya, itu artinya Anda belajar dari doktrin gereja, bukan dari Yesus. Dari Alkitab lah. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa Dia dan Bapa itu adalah satu entitas. Kalau satu pengajaran ada di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya satu apa? Satu misi, satu pengajaran. Sebagaimana murid-muridnya pun juga menyampaikan pengajaran. Itu ada di dalam Yohanes 17 nomor 11. Kalau satu entitas nggak ada, Bang. Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Seorang hamba itu tidak lebih tinggi daripada tuannya. Tuh. Gitu. Iya. Betul nggak? Banyak itulah, Bang, maksudku kan kalau mau membahas seperti itu pun terlalu apa juga data saya kan. Maksudnya saya mau menyampaikan memang kalau yang dibilang Yesus pelimpan tidak berkuasa itu bukan seperti itu dia konteksnya itu ya, Bang. Jadi begini, Bang, ya, kenapa Yesus tidak berkuasa? Ya atas dasar ayat yang saya bawa tadi, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Itu pengakuan dia. Apa yang mau kita bantah gitu? Kalau kita katakan oh itu manusianya, berarti ya manusia dia, bukan Tuhan. Iya. Ayat berapa tadi? Yohanes 5:30. Jadi dia sebagai kemanusiaan itunya dia, Bang. Melainkan dia yang mengutus aku, itulah dia sebagai manusia. Oke. Dia sebagai manusia berarti bukan Tuhan, betul? Ya kami nggak bisa bilang gitu kalau kami. Tetap karena ada ketuhanan kami itu ada sama dia gitu loh. Oh, berarti kalau ketuhanan Kristen ada sama Yesus, saya mau cari deh, Bang. Ya, di mana Yesus mengaku dirinya berasal dari firman. Itu aja dulu. Yohanes 1:1, Bang. Itu tulisan Yohanes, Bang. Yang saya cari itu pernyataan dari Yesus, aku berasal dari firman. Kalau saya tanya balik, abang malah morat-marit ntar pakai Yohanes 1 pasal 1. Sekarang saya mau tanya, ya, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kapan Yohanes lihat firman itu adalah Allah? Firman itu bersama-sama Allah. Kapan si penulis melihat, Bang? Ya firman itu bukan orang, Bang. Ya memang bukan. Firman itu kata-kata. Ya sama dirinya sendiri pun ya firman itu ada gitu loh. Ya iya, penulis Yohanes ini kapan lihatnya, hari apa, tanggal berapa, dan di mana? Kok berani-beraninya nulis kayak gitu? Ya itulah kesaksian Yohanes ya, Bang. Itu kesaksian Yohanes, mana dari Yesus, mana? Nggak pernah ada Anda temukan Yesus itu ngaku dari firman, atau Anda temukan Yesus itu ngaku Tuhan, nggak pernah ada. Aduh, iya ya. Tapi sampai kemarin pun dibahas juga ya, pada mulanya adalah firman itu ya, itu si Yohanes yang bersaksi gitu loh maksud abang ya? Ya iya, Yohanes yang bersaksi.
Mau macam mana, Bang? Ya itulah yang kami yakini bang, kesaksian dia ini lah nabi-nabi yang di Alkitab ini bang. Kalau mau kita bahas kayak gitu kali aku macam mana aku bilang dataku mesti dicari dulu lah bang. Tapi inilah kesaksian dari kitab kami gitu loh. Jadi begini bang, sudah tahu saya sampaikan kayak gitu, Anda itu ikut ajaran di luar Yesus berarti, bukan ajaran Yesus. Kalau Anda mengikuti catatan Yohanes, sedangkan Yesus tidak ada legitimasi dan tidak pernah mengajarkan, lalu Anda ikut siapa? Ikut Yohanes atau ikut Yesus gitu? Ya ikut Yesus lah, kok ikut Yohanes ini? Ya, iya. Nabi sesuai dengan yang di Alkitab kami. Jadi begini bang, kalau Anda ikut Yesus, maka lihat pengajaran Yesus. Kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku diutus oleh Tuhan, aku punya Tuhan. Kayak gimana? Lalu kenapa Anda menuhankan yang punya Tuhan coba? Menuhankan yang punya Tuhan gitu? Ya karena memang dia Tuhan kami, kan itu tadi bang. Bang, coba Anda buka deh Matius 11 nomor jangan, Matius 12 nomor 15. Matius 12 15. Coba baca judul perikopnya. Perikopnya Yesus hamba Tuhan. Ya hamba kan bang. Lalu di mana dia bilang Tuhan? Udah tahu hamba Tuhan. Aduh. Ini gede nih tulisannya ya. Nih gede nih tulisannya tuh. Ya, Yesus hamba Tuhan. Sudah tahu hamba Tuhan, kenapa Anda Tuhan kan? Aduh. Kan ayat 16-nya coba membaca. Ya, ini 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kan kayak gitu, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lalu kata Tuhan apa? Lihat, itulah Yesus hambaku yang kupilih. Bukan, itu bang, seperti itu. Jadi kalau saya tekankanlah di ayat 16 tadi, bisa aja kan kalau kita nggak menjabarkannya. Iya, artinya begini apa bang? Kalau dia hamba Tuhan ya sesuai dengan kitab Anda dan pengakuan dia sendiri, ngapain Anda melawan kitab Anda? Ngapain Anda melawan Yesus? Ngapain coba? Lawan lah. Karena dia udah berpesan itu, dibilangnya juga itu. Dia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia kan. Iya, Yesus tidak mau diberitahukan, dia melarang keras memberitahukan siapa dia. Ya, tutupi aja bahwa dia utusan Tuhan, bahwa dia hamba Tuhan, dilarangnya itu. Karena apa? Karena dia hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dan diincar oleh orang Yahudi. Kalau ketahuan orang Yahudi, dikejar-kejar dia bang. Itu maksud perikopnya, gimana sih? Itu pula ya. Nih, baca tuh ayat sebelumnya tuh 14 tuh. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu bersekongkol untuk membunuh dia. Makanya Yesus melarang keras untuk memberitahukan siapa dia. Dia adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau ketahuan Yahudi dia hamba Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, dia akan dibunuh. Oh, bukan begitu juga bang. Loh, itu konteksnya. Abang ini bicara katanya pahami satu konteksnya dari awal. Masa lebih paham saya bang daripada Anda? Ya makanya ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu dia itu Tuhan. Biar bang, supaya firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi kan bang, itu bang. Dia begitu lahir dia bang, nggak mau langsung bilang King aku Tuhan gitu, enggak. Bang, itu nggak nyambung. Yang kata Anda itu nggak nyambung. Konteks sebelumnya Yesus itu berbicara tentang apa nih? Ya, tentang masalah lobang pada hari Sabat. Ya, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia lebih jauh berharga daripada domba?
karena itu boleh berbuat baik. Kayak gitu bang. Jadi di sini konteksnya Yesus itu akan dikejar-kejar orang kalau dia ketahuan dia adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kayak gimana sih? Kalau dibilang dia langsung Yesus, dia langsung dikejar-kejar itu dia bang. Dia kalau dikasih tahu dia Tuhan, langsung dikejar-kejar. Di mana? Di konteks mana? Dikasih tahu dia Tuhan? Kan lalu kata Yesus, dia kan di sini bersaksi dia, tapi ujung-ujungnya kan di ayat 16 ini jangan dikasih tahu dulu bahwasannya Tuhan itu mengutus dia, kan gitu kan? Sekarang kalau seperti itu maunya abang, ini siapa yang ngomong di kitab Nabi Yesaya? Yesus atau Tuhan? Nomor 18-nya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan akan. Aku ke atasnya dan itu bukan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya inilah, karena kita kan nggak ada yang bisa melihat Allah itu bang kan? Iya, hamba di situ siapa yang dimaksud Tuhannya Nabi Yesaya? Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepada jiwaku. Ya Yesus lah. Ya Yesus, hamba dia bang, udah beres gitu. Jadi sebagai ngapain bang? Seorang hamba kata Yesus tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jadi ngapain Anda menuhankan hamba ciptaan Tuhan? Kenapa? Yesus itu ciptaan Tuhan kok. Aneh. Itulah wujudnya bang. Nah, Tuhan datang itu doktrin bu. Ya, kalaunya Yesus ya mengatakan Tuhan itu kayak gimana? Ya, dia itu tidak dapat dilihat, suaranya pun tidak dapat didengar. Itu kata Yesus. Siapa yang melihat terang kali pula auranya kan ya bisa lihat. Makanya wujud di Yesus itu. Makanya kata Yesus gini bang, ya coba Anda buka lagi di Matius 11 nomor 25, coba bacain. 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena punya Tuhan kan, dia bersyukur kepada Tuhannya. Gimana sih abang ini? Yesus itu dia punya Tuhan, bersyukur kepada Tuhannya. Lalu kenapa Anda menuhankan Yesus? Ini loh, ini ajakan juru selamat. Kalau di dunia ini sesuai dengan permainannya bang, babak demi babak dimainkan dia gitu loh. Aduh bang, makanya saya bilang nggak usah Anda menantang Bible Anda dan perkataan Yesus demi hanya mengikuti ajaran gereja dan Kristen, karena Yesus nggak ada hubungannya dengan Kristen. Yesus itu di luar Kristen. Yesus di luar Kristen. Di luar Kristen, Yesus nggak bawa Kristen. Yesus tidak kenal Kristen. Iya. Lalu ngapain Anda jadi Kristen? Karena itu di Alkitab kami. Wah, di kitab Anda. Di kitab Anda kata siapa? Kata Yesus atau kata Paulus? Kesaksian Paulus lah, kesaksian nabi-nabi. Ya udah, Anda ikut Paulus atau ikut Yesus? Kita dari lahir kan abang kan dari lahir abang kan nggak mengenal Tuhan abang. Ya betul bang, betul saya ya lahir, betul. Saya lahir saya mengenal Tuhan saya dari mana? Apa langsung saya mengenal Yesus begitu? Enggak, dari pengajaran ya enggak lah. Ya dari pengajaran kan. Sekarang dari pengajaran Yesus di kitab Anda, pengajaran Yesus seperti apa coba? Pengajaran Yesus seperti apa? Ya ini yang dia. Adakah Yesus menyuruh menyembah dirinya? Yesus menyembah dirinya. Ada, aku ada enggak? Bang, kalau aku gini, tidak ada seorang. Kalau kata Yesus, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Betul ya.
Betul, syukron Pak Habibie. Ya, betul, saya sepakat, hanya untuk Bani Israel, karena saat itu dia diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Batak atau Bani Asia, apalagi Bani Indonesia. Saya pun yakin Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Dia bukan tujuan, tetapi dia adalah jalan. Gitu Bang. Iya, tapi kan pengajarannya kan memang dari syukran Pak Bibi ya. Ya kita tahu pengajarannya untuk siapa. Adakah dia mengajarkan untuk di luar bangsa Israel? Coba. Adalah, sebarkanlah ke bangsa-bangsa di luar, kan itu ada. Di mana? Yesus melarang muridnya untuk menyebarkan Injil di Asia. Ah, enggak lah. Aduh bang. Makanya kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan kayak gitu. Bangsa muridku, bangsa murid-muridnya itu bangsa apa semuanya? Oh bukan, jadi 12 suku itu aja maksudnya? Ya iyalah yang dimaksud. Semua keluar bangsa, masa langsung peringkopnya kecil kayak gitu, itu ya udah, kalau Anda tetap ngotot di situ ya nggak apa-apa. Kalau Anda mau meluaskan nggak apa-apa seluruh dunia. Adakah Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, ya diubah menjadi jadikanlah semua bangsa penyembahku? Ada enggak? Enggak lah. Ya iya enggak Bang. Yang namanya disuruh Yesus jadikan muridku agar mengikuti ajaran dia, bukan menjadikan Yesus itu sesembahan, bukan. Enggak ada Yesus berkata jadikanlah semua bangsa penyembahku, enggak ada. Tapi kata Yesus muridku. Yang namanya murid kita tahu di sekolah aja kayak gimana, murid dengan guru. Adakah murid nyembah guru? Enggak ada. Gimana sih abang? Iya katanya. Ya seperti itulah pengertian Bang, sebarkanlah ke bangsa-bangsa itu ya. Jadi kalau peringkopnya seperti yang bilang murid-muridnya cuman muridnya aja, yang enggak lah. Kalau percaya enggak kayak gitu. Ya iya, saya tahu isi kitab Anda, saya tahu Bang. Bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel, untuk Yahudi. Saya pun tahu itu. Enggak ada untuk Bani Asia, enggak ada. Makanya Yesus melarang untuk menyebarkan Injil di luar Bani Israel. Nggak ada Yesus konteksnya ngomong sama Kristen, nggak ada. Kristen itu dibangun di Antioquia oleh Paulus puluhan tahun setelah Yesus diangkat. Nggak kenal Yesus dengan Kristen. Makanya Anda tidak akan pernah temukan di kitab Anda perintah Yesus jadilah Kristen. Nggak bakalan ada itu Bang. Nggak bakalan ada. Karena yang dia ajarkan adalah kitab para nabi, kitab Taurat. Nggak ada dia mengajarkan kitab Paulus atau mengenal kitab para nabi. Iya, tapi dari pengajaran kesaksian nabi yang ada dalam kitab, kami sebagai umat Kristiani ya Alkitab pegangan kami. Ya iya, saya tahu. Ya Anda mengambilnya dari tulisan kesaksian yang mana kesaksian ini udah lepas dari legitimasi Yesus. Ada nggak Yesus ketemu Lukas? Nggak bakalan ada. Nggak bakalan. Tapi apa kata Lukas? Coba baca Lukas 1 sampai 3 tuh. Apa yang dikatakan Lukas? Kitab Anda itu adalah hasil penyelidikan. Ya kalaunya kita lihat sekarang ya penyelidikan dari kesaksian dan pelayan firman Tuhan, bahasa kerennya di zaman sekarang Lukas itu adalah wartawan Bang. Lalu surat kabar
surat kabar dari wartawan mau Anda jadikan sebagai rujukan iman Anda, sebagai kitab suci. Kacau Bang, ya. Itu makanya kalau kita jadi bahasa dunianya seperti itu dia Bang, karena kan wartawan sebenarnya bukan itu, ini kesaksian nabi kita, di Lukas, di Matius. Itu kesaksian nabi kita yang harus kita percaya gitu loh Bang. Jadi kapan Bang, begini saja cara mudahnya nyarinya gini Bang ya, kapan Yesus melegitimasi atau memberikan stempel kepada tulisan Yohanes, Lukas, Markus maupun Paulus? Gimana Bang? Di mana apakah pernah, gini aja saya tanya, apakah pernah ya Yesus memberikan atau mengesahkan, memberikan stempel terhadap tulisan Yohanes, terhadap tulisan Matius atau Lukas atau Markus atau Paulus, dari 13 kitab Paulus? Adakah legitimasi dari Yesus? Ikutilah kitab tersebut karena kitab tersebut adalah berasal dari perkataanku. Itu tadi Bang, kan ada nubuat tadi biar terjadi gitu, seperti yang di Yohanes tadi yang Abang bilang tadi di ayat berapa tadi, kan ada dibilang di situ supaya dengan sesuai nubuat gitu loh. Ya kalau nubuat kan ke perjanjian lama larinya. Yang kita tanya ini Bang ya, Yesus kata saya kan tidak pernah mengajarkan kitab Yohanes, Lukas, Markus karena dia untuk Yahudi. Dia mengajarkan kitab Yesaya, mengajarkan Mazmur, mengajarkan Taurat. Enggak ada mengajarkan tulisan Yohanes, tulisan Lukas, apalagi penyelidikan. Mana legitimasi Yesus terhadap kitab-kitab tersebut? Aduh, kalau dibahas secara logika Bang, Alkitab kami ini nggak bisa Bang, berat. Banyak yang sakit Bang kalau dibahas secara logika. Waduh, banyak yang sakit nggak bisa dibahas, berat, nggak sesuai logika. Kalau nggak sesuai logika ngapain diimani? Imani saja namanya Bang. Imani, memang kami imani lah. Sesuai iman. Iya, imani saja, imani buta pun ya imani saja gitu. Ya, kalau seperti itu Bang, gini. Kalau nggak diimani. Gini Bang, meskipun kita tidak tahu rimbanya, tidak tahu rasanya, ya udah tetap aja telan kan kayak gitu. Meskipun tai kucing ya rasa coklat, itu tetap gitu enak. Kalau ya gitu, nah gimana mau tahu? Ya itu kan udah kita nggak tahu kan rasanya tai kucing tuh ya. Kita bilang rasa coklat, tetap aja ditelan itu. Itu Abang bersaksi kan nggak mungkin kita percaya. Kalau nah kayak gitu yang saya maksud, nggak bisa Bang. Jadi akar keimanan kita itu harus jelas. Tokoh utamanya siapa di kekristenan? Yesus, yang dituhankan Yesus. Maka ikuti ajarannya, bukan malah menantang ajarannya. Ya enggak lah, enggak ditantang lah Bang. Mana dia ngaku Tuhan? Ya ini tadi yang tidak berkuasa Bang bilang, makanya bukan saya tantang, saya menjelaskan. Iya Bang, makanya saya bilang ya Yesus itu mengajarkan kitab dari Yahudi karena dia untuk bangsa Yahudi. Tidak kenal dia tulisan Lukas, Paulus, Matius, nggak kenal sama sekali, apalagi dengan Kristen. Jadi Kristen itu di luar ajaran Yesus, dia nggak tahu. Itu di luar ajaran Kristen. Serius, dia nggak pernah tahu dengan Kristen. Yesus itu nggak pernah tahu. Karena apa? Karena waktu dia diutus ke muka bumi, dia mengajarkan kitab Yesaya, mengajarkan kitab Mazmur, mengajarkan kitab Taurat. Makanya dia bilang di Matius 5, 17 dan 18, selama langit dan bumi ini masih ada, satu iota pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Taurat yang dia ajarkan, sejak kapan dia mengajarkan kitab Paulus, Lukas, Markus, Yohanes? Nggak ada Bang, nggak ada. Makanya saya bilang tidak ada legitimasi Yesus atau pengesahan dari Yesus kitab Kristen sekarang.